Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyimak tentang perjalanan hijrah Rasulullah ketika mendekati kota Yathrib. Sebelum tiba di kota Yathrib, Rasulullah bersama Abu Bakar singgah atau mampir di kota Quba. Namun ketika berada di Quba, beliau tidak dikenali oleh penduduk sekitarnya. Ketika beliau duduk berteduh di bawah pohon kurma, penduduk Quba lalu lalang tanpa mengenal Rasulullah dan Abu Bakar. Namun ketika ada orang Yahudi lewat di depan Rasulullah, serta-merta orang Yahudi itu mengenali Rasulullah. Dan dengan cepat ia naik ke tempat yang tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya, "Hai orang Arab, itulah orang yang kamu harap-harap dan kamu nanti-nanti kedatangannya. Ia telah berada di sini, ia telah datang, ia telah datang." Begitu seruan yang diulang-ulang oleh orang Yahudi itu kepada masyarakat dan penduduk Quba. Maka dari seruan itu orang-orang Quba datang berduyun-duyun ke tempat Rasulullah berteduh. Ketika tiba, mereka masih belum mengenali Rasulullah. Ketika tiba, mereka memberi hormat kepada Rasulullah. Melihat itu, Abu Bakar segera membuka selendangnya dan meneduhi Rasulullah. Barulah orang-orang sadar bahwa mereka telah salah menyalami orang. Orang-orang meminta Rasulullah beristirahat selama beberapa hari di kota Quba. Rasulullah pun mengabulkan permintaan itu. Beliau tinggal di rumah seorang sahabat Ansor bernama Kalthum bin Hadam. Selama di Quba, Rasulullah orang pertama yang meletakkan batu untuk mendirikan Masjid Quba. Setelah itu beliau meminta Abu Bakar, lalu Umar, dan setelahnya Utsman bin Affan. Ammar bin Yasir adalah orang yang pertama kali membangun temboknya. Kemudian para sahabat Muhajirin dan Ansor membangunnya bersama-sama. Begitu masjid selesai, kaum muslimin di Quba menyangka Rasul akan tinggal di Quba lebih lama lagi. Namun Allah memerintahkan Rasulullah untuk berangkat segera ke Yathrib. Begitu mengetahui hal ini, dengan wajah sedih, kaum muslimin Quba mendatangi Rasul dan bertanya pelan, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan memang menghendaki rumah yang lebih baik daripada rumah kami?" Rasulullah mengerti betapa besar rasa sayang kaum muslimin Quba terhadap dirinya. Beliau pun menjawab dengan kata-kata yang sangat halus, "Oh, tidak begitu. Allah memerintahkan saya berangkat ke Yathrib. Karenanya, hendaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan." Sebelum berangkat, Rasulullah berdiri di depan Masjid Quba. Para sahabat berkumpul di hadapan beliau. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apakah Anda sekalian orang beriman?" Semuanya diam dan Rasulullah kembali mengulang pertanyaannya. "Apakah Anda sekalian orang-orang beriman?" Kembali orang-orang di sekitar itu terdiam kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semua orang-orang beriman dan saya termasuk salah seorang dari mereka." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian percaya pada keputusan Allah?" Kali ini semuanya menjawab, "Ya." "Apakah Anda sekalian bersabar akan malapetaka yang menimpa?" "Ya, ya Rasulullah." "Dan apakah Anda sekalian bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan?" "Bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan?" "Ya, ya, ya. Kami bersyukur ya Rasulullah." "Demi Tuhan Ka'bah, kalau begitu Anda sekalian adalah orang-orang beriman." Adik-adik tersayang, Rasulullah berangkat dari Quba pada Jumat pagi. Beliau diiringi para sahabat Muhajirin dan Ansor. Sebagian berkendaraan, sebagian lagi berjalan kaki. Ketika waktu sholat Jumat tiba, Rasulullah tengah melewati Wadi Ranuna. Tempat itu dekat dengan perkampungan Bani Amr bin Auf.
Rasulullah berhenti dan mendirikan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itulah sholat Jumat pertama para sahabat dan Rasulullah. Dalam sholat itu Rasulullah berkhutbah, "Wahai seluruh manusia, hendaklah kalian mengerjakan amal kebaikan demi kalian sendiri. Sungguh kalian mengetahui, demi Allah, sesungguhnya akan datang suatu hari ketika salah satu dari kalian dikejutkan oleh suara gemuruh, sehingga ia akan melupakan harta apapun yang dimilikinya. Pada hari itu Allah akan berfirman kepadanya langsung tanpa ada yang menerjemahkan atau menghalang-halanginya. Firman-Nya, tidakkah telah datang seorang Rasul kepadamu, lalu ia menyampaikan ajarannya kepadamu, dan aku telah memberikan harta kepadamu, serta aku telah memberikan banyak karunia kepadamu. Namun semua itu kamu gunakan untuk dirimu sendiri." Saat itu ia akan melihat ke kanan dan ke kiri, tapi tidak melihat apapun. Namun ketika ia melihat ke muka, ia akan menatapi neraka jahanam. Siapapun yang dapat menjaga wajahnya dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh kurma, hendaklah dia mengerjakannya. Nah, setelah Rasulullah sholat Jumat di Kuba, Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke kota Yastrib. Ketika akan mendekati kota Yastrib, salah seorang penduduk melihat Rasulullah bersama rombongan dari kejauhan. Mereka semua berteriak dengan sangat bahagia. Kota Yastrib dipenuhi bermacam-macam perhiasan untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Ketika beliau tiba, seluruh kaum muslim, perempuan dan laki-laki, anak-anak dan budak belian keluar rumah untuk menyambut kedatangan Rasulullah yang telah lama mereka nantikan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Selamat datang wahai Rasulullah, Nabiullah. Mereka berpantun dan diiringi dengan rebana. Telah terbit bulan purnama di atas kita dari kampung Thaniyatil Wada. Wajiblah kita bersyukur atas apa yang diserukan sang penyeru. Duhai orang yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati. Demikian seterusnya pantun-pantun kehormatan diucapkan oleh kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah, itu adalah suatu saat yang amat membahagiakan dan tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah. Suatu penyambutan yang begitu tulus dan penuh cinta. Nah, ketika di Madinah, Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub. Penentuan menginap ini dilakukan oleh unta Rasulullah Al-Quswah. Nah, sampai di sini proses hijrah Rasulullah, kisah hijrah Rasulullah sudah selesai. Insya Allah akan dilanjutkan dengan kisah-kisah lain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.